Welcome to Jurnalis Podcast. Kenalin, aku Viola Agustin. Aku Fakia Husul Hidayah. Jadi ini podcast perdana jurnalis loh. Dan kebetulan podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah terkenal nih di SMA Negeri 6 Banda Lampung. Kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa bintang tamu kita kali ini? Langsung aja kita kenalin Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Boleh kenalan dulu nih kakak-kakak yang cantik ini, siapa aja namanya? Hai semua, perkenalkan nama aku Amelia Putri Ramadhani. Aku dari kelas 11 IPA 3 dan sekarang aku menjabat sebagai Ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Zika Ramadhani Putri dari kelas 11 IPA 1. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Oke, kita panggil kakak aja kali ya biar lebih akrab gitu. Ya, boleh, kan? boleh. Oh ya, untuk Kak Amel nih. Sebelumnya saya mau tanya dulu, gimana sih perasaan Kak Amel itu saat terpilih menjadi Ketua OSIS? Perasaan aku seneng banget dan gak nyangka. Dan bukan cuma aku aja yang senang, tapi keluarga aku juga senang. Mereka tahu aku terpilih jadi ketua OSIS. Dan sebelum aku daftar jadi ketua OSIS juga, aku itu nggak yakin dan kurang pede. Karena aku orangnya sedikit pemalu ya. Jadi aku ragu gitu, apakah aku bisa nggak ya bisa ngomong di depan umum, aku bisa nggak ya jadi menjalankan tugas aku sebagai ketua OSIS gitu. Jadi alhamdulillahnya keluarga aku itu mendukung banget gitu ya. Jadi mereka nyemangatin aku dan juga ngedukung aku untuk daftar jadi ketua OSIS. Tadi kan Kak Amel bilang Kak Amel ini basicnya orangnya yang pemalu tuh ya. Nah sebelum pemilihan itu ada orientasi setiap calon ketua OSIS nyampein visi misinya ke semua siswa SMA 6. Nah itu gimana tuh persiapan Kak Amel sebelum orientasi? Persiapan aku sebelum orientasi itu aku banyak-banyak latihan, baca-baca apa yang mau aku sampaikan di depan, dan juga aku banyak-banyak berdoa. Dan aku tuh selalu ngebayangin kalau misalkan aku maju nanti, kayak aku ngebayangin mereka itu nggak ada, jadi aku kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Grogi nggak nih pas kemarin maju itu? Grogi banget, lemes banget kakinya kayak Kayak ngeblank gitu ya? Iya, panas dingin ya. Oh, hilang. Sampai nggak berani buat ngeliat ke depan. Saking takutnya ya. Iya bener. Boleh nggak nih ya dikasih tahu prokja kalian dalam waktu dekat ini tuh apa aja sih? Bisa disebutin satu-satu. Jadi prokja terdekat kita tuh kita bakal ngadain berkah Ramadan. Berkah Ramadan kita ini itu seluruh anggota OSIS kita tuh masak-masak bareng, terus kita bakal bagiin makanan ataupun takjil gratis. Bagi ini tuh di daerah mana itu Kak? Domisili mana? Insya Allah kita bakal bagiin di sekitaran Panjang. Oh di sekitaran Panjang. Iya bener. Jadi di sekitaran sekolah ini aja ya? Iya. Yang mau donasi boleh banget tuh ngedonasiin, kita bakal sebar pamflet di SG IG OSIS. Ya, pantengin terus ya instastory-nya IG OSIS. Nanti IG-nya bakalan kita taruh di deskripsi. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kan ada siswa yang bilang kalau misalkan OSIS itu babu sekolah gitu ya. Kayak mau aja gitu disuruh-suruh. Nah, itu gimana sih tanggapan Kak Amel sama Kak Zika gitu untuk ngerespon pertanyaan itu? Mungkin yang dimaksud sama teman-teman babu itu babu dalam identik dengan bantu-bantu gitu ya. Ya emang tugas kami tuh memang bantu-bantu di dalam sekolah tuh kami ngebantu ngelancarin kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan. Di luar sekolah juga kami bantu ngebawa nama baik sekolah. Kita tuh ngehadirin event-event ataupun perlombaan di antar sekolah. Bahkan OSIS juga ikut serta dalam ngebantu ningkatin akreditasi yang tadinya B bisa sampai ke A loh. Apa itu yang dimaksud sama babu dari teman-teman? Banget ya, tuh ingat OSIS itu bukan babu. Iya benar. Kayak oh ya, for your information, SMA 6 ini baru naik akreditas dari B ke A, itu baru tahun ini ya? Iya benar, baru tahun ini. Itu naik akreditasinya juga karena ada bantuan juga dari OSIS. Jadi OSIS itu juga penting di sekolah. Betul.
Selama kalian ikut OSIS, keuntungan yang kalian dapat itu apa aja? Bisa nih dikasih tahu ke teman-temannya yang lain. Jadi teman-temannya yang lain ini bisa termotivasi buat ikut OSIS. Jadi keuntungan ikut OSIS itu banyak banget. Jadi kita bisa nambah pengalaman, jadi tahu kegiatan yang ada di luar itu ada apa aja, dan juga kita bisa melatih komunikasi kita juga gitu. Juga bisa menambah pertemanan kita sama sekolah-sekolah lain. Oke, kalau menurut Kak Zika apa nih keuntungannya? Keuntungannya sih yang pasti kita lebih deket dong sama guru-guru. Kayak cari perhatian gitu lah. Ya harus dong. Terus kalau di dalam OSISnya sendiri nih, pernah nggak sih ada masalah sampai ada yang pengen ngundurin diri, pengen keluar gitu? Kalau itu di angkatan kita tuh ada, kita tuh awalnya kita bicarain dulu sama pembina kita, terus kita kasih waktu sekitar mungkin 1 minggu, terus kita pikirin dulu kamu tuh benar-benar mau keluar OSIS atau enggak gitu. Ya, yakin nggak tuh sama Iya, pendapatnya? bener. Takutnya nanti udah keluar mau masuk lagi kan. Iya. Oke, kalau ini susah senangnya itu apa sih gitu di dalam OSIS? Susah senangnya itu, aku dari yang susah dulu ya. Yang susahnya itu di OSIS tuh buat ngebagi waktunya di sekolah. Jadi kalau di sekolah ada kegiatan, kita mau ngadain rapat, tapi ternyata lagi ada jam pelajaran nih, guru-guru pasti nggak bolehin karena mereka nggak mau diganggu jamnya. Jadi kita ngambil tengahnya aja, setelah pulang sekolah atau enggak saat libur sekolah gitu. Oke, jadi nggak pernah ya ada rapat pas jam sekolah gitu, karena takut ganggu ya. Iya, takut ganggu pelajaran mereka, kecuali lagi ada jam kosong gitu. Kalau senangnya apa nih ikut OSIS? Ya, senangnya itu kita bisa, yang aku bilang tadi tuh, kita bisa tahu ternyata OSIS tuh seru loh gitu. Kayak kita bisa, oh ternyata OSIS tuh ikut kegiatannya di luar kayak gini gitu. Di sekolah juga kita bisa deket sama guru-guru, bisa akrab sama guru-guru, bisa tahu informasi lebih dulu gitu Dibanding siswa lain. Iya benar. Karena kan apa-apa pasti OSIS dulu pertama, OSIS. Iya. Kalau Kak Zika apa nih susah senengnya? Saya dari yang senangnya dulu atau susahnya dulu nih? Terserah Susahnya Kak. dulu aja. Tapi kalau nggak susahnya dulu ya. Susahnya dulu itu kita tuh susahnya mikirin pendapat dari yang ini ngomong A, dari yang ini ngomong B. Jadi kita tuh harus nyimpulin pendapat mereka tuh jadi satu gitu. Menurut saya itu susah. Ya karena kan banyak ya. Iya, ada 40 orang. Jadi nggak bisa tuh kita samain satu Iya kata benar. gitu. Kak. Kan suka ada omongan nih, satu organisasi itu nggak boleh pacaran. Gimana kalau misal di OSIS ada anggotanya yang pacaran, itu bakal kalian apaan sih? Apa suruh putus? Apa suruh Kena sanksi yang lain. Iya, sanksi yang lain itu Atau gimana? dikeluarin bisa mungkin. Oh, itu kita punya SP. Jadi SP itu adalah surat peringatan. Jadi kita kasih SP1, SP2, SP3. Kalau udah dia sampai ke SP3 itu kita bakal keluarin. Kita bakal keluar paksa. Oke, jadi intinya nggak boleh ya Kak pacaran dalam satu organisasi gitu. Pacaran di dalam OSIS itu nggak boleh. Iya nggak boleh, karena nanti takut ganggu kegiatan. Soalnya kalau misalkan mereka pacaran nih di satu organisasi, takutnya mereka lagi ada masalah nih, berantem. Terus kebetulan mereka ini satu kelompok buat ngerjain sesuatu tugas gitu kan. Dia nggak mau, jadi itu kan bisa merusak organisasi. Oh iya ya, benar. reputasinya. Jadi otomatis keganggu gitu ya. Iya, ataupun yang lagi bucin-bucinnya nih, maunya sama dia terus nempel terus kemana-mana. Terus Kan itu pas- nggak, iya nggak bisa. Tapi pernah nggak sih selama ini ada yang kayak gitu? Untungnya sih nggak ada ya kalau sekarang. Jadi nggak ada ya OSIS itu nggak ada kena masalah gitu ya. Iya, karena kan dari sebelum awal seleksi kan kita udah bilang kalau OSIS itu nggak boleh ada yang pacaran di organisasinya. Jadi kalau ada yang pacaran ya harus langsung dikasih SP gitu. Iya, langsung benar. dikeluarin kalau melampaui batas. Kalau kayak Amel sama Kak Zika sendiri gimana nih? Iya. Jomblo Apa udah ada yang punya? Atau udah ada yang punya? Atau bertepuk sebelah tangan gitu? Spill dong, spill. Siapa tahu ini teman-teman yang Viewersnya. lain ada yang kepo. Ada yang tertarik gitu ya ada yang kan sama tertarik. Kak Tapi Zika sama tapi tenang Amel. aja kok. Nanti IG-nya bakal kita kasih.
DM aja, DM jurnalis, tenang, aman. Ya kalau untuk sekarang sih lagi nggak ada ya. Oh, lagi nggak ada. Lagi nggak ada guys, boleh tuh, boleh banget. slot kosong. Kalau yang disuka ada nggak gitu Kak Amel? Suka, ada. Kalau yang disuka di sini nggak ada sih kayaknya. Tapi kalau ada yang di luar ada. Aduh. Kayaknya ya. Oh iya, kayaknya Kak Amel Kak ini. Zika, Kalau Kak kalau Kak Zika, Zika gimana? Kalau saya nggak ada juga. masa iya Kak? Emang iya Kak? Emang iya Kak? Iya. Oke. Jadi ada nggak nih? Ada nggak pesan-pesan buat anak kelas 10 yang anggota OSIS buat nerusin kegiatan OSIS? Kan kalian bentar lagi bakal lengser, kelas 12 bakal sibuk-sibuknya belajar. ujian, ya. Benar-benar. Apa tadi pesan kesan ya? Untuk kelas 10 semoga kalian bisa lebih disiplin lagi, bisa menunjukkan sikap yang lebih baik kepada adik-adiknya nanti, gitu aja sih. Gitu. Kalau dari Kak Zika apa nih pesan kesannya untuk kelas 10? Pesan kesannya itu kalian jangan takut untuk masuk OSIS, karena OSIS tuh gak seserem itu dan gak sebabu itu juga. Justru dari OSIS tuh kita belajar punya banyak pengalaman, punya banyak teman baru, gak dari dalam sekolah aja, kita juga punya teman dari luar. Terus kita juga lebih belajar tentang berorganisasi itu gimana sih gitu. Seru juga ya kan? Iya seru. Menjelajahi kemana-mana. Iya bener. Tuh ikut OSIS itu seru guys. Boleh nggak dikasih tahu, diceritain deh pengalaman kalian selama ngikutin event di luar sekolah itu gimana? Iya, yang terseru lah, yang terseru. Oh, yang mungkin yang di terakhir kita ketemu Ibu Iriana Joko Widodo, istrinya Pak Joko Widodo. Itu di mana? Iya, itu ada di gedung Bagas Raya. Yaitu Eventnya dalam rangka apa itu? dalam rangka penyuluhan narkoba dan sampah. Oh, Mereka juga ada ngundang Orang sama Pandawara. Oh, Pandawara juga. Iya, Pandawara. Tahu kan Asik Pandawara? banget. Iya beneran, itu asik, seru. Iya, nyanyi bareng sama Ran, Oh, ada Ran asik-asik. juga. Iya, ada Ran juga. Pandawara yang viral di TikTok itu ya kan? Oh, yang Iya. bersih-bersih. Oh. Iya, kita juga dapat kesempatan buat foto bareng. Sama Pandawara. Iya. Keren. Terus ada lagi nggak nih selain itu? Pengalaman Iya, terserunya pengalamannya. selain itu. Event-event itu. Kayak apa diundang ke stasiun radio atau apa atau Kita lomba? pernah juga diundang sama RRI buat diundang buat apa namanya? wawancara Iya, gitu wawancara gitu. Nggak formal sih, santai-santai aja. Itu seru ya kayak. Itu seru banget, itu nambah pengalaman juga. Ternyata kayak gini gitu ya di wawancara rasanya gitu. Kita juga senang-senang di situ, kayak bener-bener santai, boleh nyanyi gitu. Bikin tegang. Iya, jadi kitanya nggak tegang. Sebelum ikut OSIS di SMA ini, kalian di SMP udah ikut OSIS belum sih? Punya pengalaman organisasi nggak gitu sebelumnya? Kalau aku sama sekali nggak ada, jadi baru SMA ini. Baru SMA ini. Iya, baru first SMA time ikut ya. OSIS, first time. Itu pun aku juga kakak aku juga yang nyuruh buat ikut organisasi. Karena aku kan orangnya pemalu ya, jadi biar aku tuh Berani. iya berani gitu. First time tapi udah jadi ketas ya. Hebat. Iya, alhamdulillah. Kalau Kak Zika nih, pengalaman OSIS ada nggak nih di SMP? Saya itu sebenarnya di SMP tuh kesel banget yang namanya OSIS itu. Saya justru kesel sama orang yang ikut OSIS itu. Malah sekarang saya jadi wakilnya. Keselnya itu kenapa itu? Kok Karena bisa dulu kesel tuh sama OSIS? Karena dulu di SMP tuh saya OSIS tuh banyak banget, hampir tiap hari yang ada namanya tuh razia. Jadi saya kena razia ini, kena razia itu, kesel saya. Oh, berarti Kak Zika ini termasuk orang yang melanggar aturan sekolah gitu Iya, ya? mungkin iya di SMP. Tapi sekarang malah jadi Wakil ketua OSIS. Teladan untuk SMA 6. Iya benar. Terus apa tuh pengalaman yang paling buruk selama di SMP itu? Selama benci sama OSIS? Pengalaman paling buruk itu saya pernah
waktu itu neriakin atau ngata-ngatain OSIS, OSIS ini ya itu ya, ternyata saya dipanggil ke BK. Brutal ya. Tapi sekarang insya Allah enggak. Iya. Selama kalian jabat jadi ketos ini, ada nggak harapannya untuk diri kalian sendiri dan harapannya untuk OSIS? Semoga kedepannya bisa lebih baik gitu. Harapan kedepannya itu semoga OSIS SMA 6 lebih berkembang baik lagi, menjaga nama baik sekolah ke depannya. Itu aja sih harapan saya. Kalau untuk diri sendirinya apa Kak? Harapan untuk diri sendiri setelah menjadi wakil ketua OSIS? Ya kayak misalkan semoga saya bisa jadi lebih berani. Iya. Semoga saya menjadi OSIS yang bertanggung jawab dengan jabatan saya gitu. Oke, kalau dari Kak Amel harapannya apa? Harapan yang mana nih? Harapan untuk OSIS selanjutnya. Harapan untuk OSIS selanjutnya. Ya semoga mereka bisa menjaga nama baik sekolah dan juga bisa mengembangkan potensi siswa-siswi SMA Negeri 6 Bandar Lampung supaya mereka bisa menemukan bakat yang ada di diri mereka gitu. Kalau untuk diri Kak Amel sendiri itu harapannya apa? Semoga kedepannya bisa menjadi ketua atau pemimpin yang baik ya, karena kan aku jabatannya ketua OSIS kan ya, siapa tahu aku cita-citanya menjadi pemimpin untuk perusahaan. CEO ya? Iya. Oke, sekian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Amel dan Kak Zika udah ngulangin waktunya untuk podcast hari ini. Semoga OSIS sukses selalu dan semoga prokja-prokja kalian dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ikutin ya, ikutin kita ya. Oke, gengs, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.